Satu, dua, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi manusia dan keindahan. Nah, sebelum kita memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Dari saya, Azhara Nurfah. Saya Khofifah Masrurah Adnan. Dan saya Salwarina Febriani. Baiklah, mari kita mulai membahas materi manusia dan keindahan. Next. Pengertian keindahan. Keindahan berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Nah, keindahan terdapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimanapun, kapanpun, dan siapa saja dapat menikmati keindahan. Keindahan juga bersifat universal, artinya tidak terikat oleh selera perorangan, waktu dan tempat, selera mode, kedaerahan, atau lokal. Nah, sekarang masalahnya ialah apakah keindahan itu, apa makna keindahan itu, dan lain-lain akan saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan di materi selanjutnya. Next. Apakah keindahan itu? Nah, sebenarnya keindahan berasal dari berbagai bahasa, dari bahasa Inggris yaitu beautiful, dari bahasa Prancis yaitu beau, dari Italia dan Spanyol bello. Kata-kata itu berasal dari bahasa Latin bellum. Akar katanya adalah benum yang berarti kebaikan, kemudian mempunyai bentuk pengecilan menjadi bonellum, dan terakhir pendekan sehingga ditulis bellum. Menurut cakupannya, orang harus membedakan antara keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Untuk membedakan ini dalam bahasa Inggris sering digunakan istilah beauty atau keindahan dan the beautiful, benda atau hal yang indah. Selain itu, menurut luasnya dibedakan pengertian keindahan menjadi 3, yaitu keindahan dalam arti luas, lalu keindahan dalam arti estetik murni, yang ketiga keindahan dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan. Next. Nah, makna keindahan. Berdasarkan pengelompokannya, keindahan terbagi menjadi 3, yaitu pengelompokan pengertian keindahan berdasarkan pada titik pijak atau landasannya. Dalam hal ini ada 2 pengertian keindahan, yaitu yang bertumpu pada objek dan subjek. Yang pertama, yaitu keindahan yang objektif adalah keindahan yang memang ada pada objeknya, sementara kita sebagai pengamat harus menerima sebagaimana mestinya. Sedang yang kedua, yang disebut keindahan subjektif adalah keindahan yang biasanya ditinjau dari segi subjek yang melihat dan menghayatinya. Di sini keindahan diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa senang pada diri si penikmat dan penghayat, tanpa dicampuri keinginan-keinginan yang bersifat praktis atau kebutuhan-kebutuhan pribadi si penghayat. Yang kedua ada pengelompokan pengertian keindahan dengan berdasar pada cakupannya. Pengertian ini bermaksud bertitik tolak dari landasan ini kita bisa membedakan antara keindahan sebagai kualitas abstrak dan keindahan sebagai sebuah benda tertentu yang memang indah. Perbedaan semacam ini lebih tampak, misalnya dalam penggunaan bahasa Inggris yang mengenalnya istilah beauty untuk keindahan yang pertama dan istilah the beautiful untuk pengertian yang kedua, yaitu benda atau hal-hal tertentu yang memang indah. Yang ketiga, pengelompokan pengertian keindahan berdasarkan luas sempitnya. Dalam pengelompokan ini, kita bisa membedakan antara pengertian keindahan dalam arti luas, dalam arti estetik murni, dan dalam arti yang terbatas. Dari apa yang dikemukakan di atas, dua hal bisa kita petik, yaitu pertama, keindahan menyangkut persoalan filsafati, sehingga jawaban terhadap apa itu keindahan sudah barang tentu bisa bermacam-macam. Kedua, keindahan sebagai pengertian mempunyai makna yang relatif, yaitu sangat tergantung kepada subjeknya. Cara demikian, upaya memperoleh pengertian yang jernih tentang keindahan tidak bisa hanya bertumpu pada definisi-definisi yang bersifat perorangan, kendati pun dikemukakan oleh seorang filsuf sekalipun. Next. Peran keindahan dalam budaya manusia. Peran keindahan dalam budaya manusia
terbagi menjadi 4. Ada peran keindahan secara ekspresif, ekspresi kreatif, identitas budaya, komunikasi, dan rekreasi. Peran keindahan dalam budaya manusia secara ekspresi kreatif, yaitu keindahan memberikan manusia sarana untuk mengekspresikan diri secara kreatif melalui seni, musik, tari, dan berbagai bentuk ekspresi artistik lainnya. Manusia dapat mengungkapkan emosi, ide, dan gagasan mereka. Yang kedua adalah identitas budaya. Keindahan sering mencerminkan nilai-nilai tradisi dan identitas budaya atau masyarakat. Seni dan budaya visual seperti pakaian tradisional adalah contoh bagaimana keindahan dapat menjadi simbol identitas budaya. Yang ketiga, komunikasi. Keindahan digunakan sebagai alat komunikasi nonverbal yang kuat. Misalnya, ekspresi wajah dalam seni lukis dapat menyampaikan emosi yang mendalam tanpa kata-kata. Yang keempat, ada rekreasi. Aktivitas yang melibatkan keindahan seperti menghadiri konser musik, atau mengunjungi museum seni adalah bentuk rekreasi yang populer. Ini memberikan hiburan dan peluang untuk mengeksplorasi keindahan dalam berbagai bentuk. Next. Nah, keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sering kita temui di kehidupan kita sehari-harinya. Itu terbagi menjadi 3, yaitu ada alam. Nah, keindahan alam seperti pemandangan alam, tentu saja seperti taman dan bunga, memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia. Pemandangan alam yang indah sering menjadi tempat rekreasi dan meditasi. Minuman, presentasi makanan yang indah, rasa yang lezat, dan penyajian yang kreatif adalah bagian dari pengalaman kuliner yang menarik. Next. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Salwa. Kepada Salwa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk saya bisa menjelaskan materi selanjutnya, yaitu renungan. Renungan berasal dari kata renung. Merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Renungan adalah pemikiran mendalam tentang sesuatu, seperti masalah atau nilai-nilai penting. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk agama, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Dalam agama, renungan adalah bagian dari praktik spiritual seperti meditasi atau doa. Next. Renungan juga bisa membantu kita belajar dari pengalaman pribadi, membuat keputusan yang lebih baik, dan tumbuh sebagai individu. Ini membantu kita mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang kita renungkan. Renungan adalah proses subjektif yang dapat membantu kita tumbuh dan memahami dunia yang lebih baik. Setiap kegiatan untuk merenungkan atau mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah dimiliki dapat disebut dengan berfilsafat. Karena itulah, renungan memiliki kaitan yang erat dengan ilmu filsafat atau kefilsafatan. Akan tetapi, tidak semua orang mampu berpikir kefilsafatan. Pemikiran kefilsafatan mendasarkan diri kepada penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan analitik. Next. Dalam penalaran, dapat kita lihat ada beberapa kesamaan pola bagi para filsuf yang telah memikirkan dan menalar segala ilmu-ilmu filsafat yang telah mereka ciptakan dan telah mereka dapatkan. Ada 3 ciri pemikiran kefilsafatan. Yang pertama, menyeluruh. Menyeluruh artinya pemikiran yang luas, bukan hanya dari sudut pandang tertentu. Menyeluruh memberikan kita metode untuk melihat dari segala sisi sudut pandang dan tidak bias kepada satu sudut pandang tertentu. Dengan metode ini, kita bisa merenungkan segala aspek dalam kehidupan dari berbagai sisi point of view. Yang kedua, mendasar. Mendasar adalah pemikiran yang dalam sampai kepada hasil fundamental. Pemikiran yang dalam ini dapat dijadikan dasar sebagai dasar pijakan
bagi segenap bidang keilmuan. Yang ketiga, spekulatif. Spekulatif adalah hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar untuk pemikiran selanjutnya. Untuk itulah kenapa ilmu filsafat disebut sebagai dasar dari segala ilmu, karena memang dari ilmu filsafatlah kita mengembangkan berbagai macam cabang ilmu lainnya. Dari ilmu filsafatlah kita melihat dasar-dasar dari pola pikir manusia, dasar-dasar dari cara manusia bertahan hidup. Next. Materi selanjutnya adalah keserasian. Keserasian berasal dari kata serasi. Serasi dari kata dasar rasi artinya cocok, sesuai, atau kena benar. Kata cocok, sesuai, atau kena mengandung unsur pengertian, perpaduan, ukuran, dan seimbang. Keserasian itu seperti ketika segala sesuatunya bekerja dengan baik bersama-sama tanpa masalah atau pertentangan. Jadi, walaupun hal tersebut berbeda, namun jika hal itu bekerja bersama dan bisa membentuk sebuah sinkronisasi, hal itu bisa disebut dengan keserasian. Dalam keserasian akan membuat kita merasa senang dan puas. Keserasian bisa terjadi dalam banyak hal, seperti hubungan, seni, musik, atau dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam matematika sekalipun. Intinya, ini tentang segala sesuatu yang berjalan dengan baik-baik bersama. Kualitas yang bisa menggambarkannya adalah sebagai berikut, seperti unity, harmoni, simetri, keseimbangan, dan perlawanan. Dengan melihat dasar-dasar tersebut, kita bisa mengindikasikan sesuatu berjalan dalam penuh keserasian. Next. Ada beberapa prinsip yang bisa membantu kita menjaga keserasian dan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, keseimbangan. Pastikan segala sesuatunya seimbang dan tidak ada yang mendominasi yang lain. Yang kedua, harmoni visual. Pilih warna yang bentuk yang cocok agar terlihat bagus secara estetis. Ketiga, koordinasi. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar semua orang atau elemen. Yang keempat, minimalisasi konflik. Hindari pertentangan yang bisa mengganggu harmoni. Yang kelima, konsistensi. Pertahankan keselarasan dan keseimbangan dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam, hargai perbedaan. Terima keanekaragaman dan hormati perbedaan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, keserasian tidak berarti harus sama dan seragam semua. Dalam hal ini, keserasian bisa terbentuk dalam hal yang berbeda, namun bisa bekerja sama dan membentuk sebuah keselarasan. Selanjutnya, hargai perbedaan. Selanjutnya, sesuai dengan nilai dan tujuan. Pastikan setiap langkah mendukung nilai dan tujuan yang diinginkan. Yang kedelapan, keseimbangan ekosistem. Jaga keseimbangan antara spesies dan lingkungan alam. Yang kesembilan, sinergi. Kerjasama untuk hasil yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah pemahaman yang lebih dalam. Cari pemahaman yang lebih baik tentang situasi atau hubungan yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik, muncul pula pengertian dan informasi yang lebih mendalam. Informasi ini akan membantu Anda untuk bisa melihat dari segala sudut pandang, untuk bisa merenungkan sesuatu dengan penuh penalaran dan tidak menjustifikasi dan tidak menjudge sesuatu dari sudut pandang Anda tanpa memikirkan sudut pandang orang lain. Baik, sekian materi dan penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada Salwa atas materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kofifa. Kepada Kofifa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu masih bagian dari manusia dan keindahan, yakni tentang kehalusan. Sebagaimana yang teman-teman tahu, kata kehalusan ini berasal dari kata halus yang berarti lembut, sopan, baik budi, dan beradab. Nah, kata halus di sini ini bukan halus dalam konteks partikel atau semacamnya, tapi kehalusan di sini adalah konteks dari sikap seseorang yang mencerminkan hati yang tulus dan cinta kasih terhadap sesama. Nah, untuk cakupan dari kehalusan ini sendiri, itu mencakup bagaimana manusia berperilaku, bagaimana manusia berinteraksi, dan bagaimana mereka berbicara dengan orang lain. Nah, biasanya kehalusan ini dapat kita jumpai dalam pengaplikasian kehidupan seperti ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, kemudian kita mengucapkan terima kasih sebagai bentuk rasa syukur. Nah, hal itu merupakan bentuk dari pengaplikasian sikap kehalusan pada diri kita. Nah, kehalusan ini juga bersifat rohaniah, sehingga bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain, kehalusan ini merupakan bagian dari dalam diri kita yang dapat mewujudkan perilaku-perilaku baik seperti tadi. Next. Nah, sekarang kita masuk seberapa penting sih kehalusan itu. Nah, dilihat dari beberapa part yang ada di slide ini, kehalusan itu bisa kita lihat dari seberapa penting kehalusan itu dapat kita lihat dari kekreativitasannya. Kehalusan merupakan kunci dari suatu proses kreatif. Ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melihat, memahami, dan menggambarkan detail secara cermat, mereka dapat menghasilkan karya seni yang luar biasa. Seperti contohnya seorang seniman ketika dia mengekspresikan idenya dalam bentuk sebuah karya seni, dan sebuah karya seni itu dibuat dengan detail-detail, dengan kehalusan yang memberikan detail-detail kecil, maka pesan dari karya seni tersebut akan sampai kepada si penonton atau yang melihat karya tersebut. Dan yang kedua, jika dilihat dari komunikasi, kehalusan ini sangat penting karena ketika seseorang berbicara atau menulis, kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan untuk memahami bagaimana pesan yang kita sampaikan itu direspon oleh si pendengar. Dan kemudian pentingnya kehalusan dalam segi etika. Kehalusan dalam tindakan dan perilaku sangat penting dalam konteks etika. Ketika individu, masyarakat secara kolektif menjunjung tinggi kehalusan, maka hal ini dapat mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang positif dalam masyarakat. Kemudian kita lihat dari segi pengembangan diri. Pengembangan diri ini juga memerlukan kehalusan di dalamnya. Karena ketika seseorang berusaha untuk menjadi lebih halus dalam pikiran, tindakan, komunikasi, dan lain sebagainya, mereka akan mengalami perkembangan pada diri mereka masing-masing. Dan yang kelima yaitu peningkatan hubungan sosial, di mana kehalusan dalam interaksi sosial membantu memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. Dan yang terakhir yakni pemberdayaan masyarakat, di mana kehalusan adalah alat untuk membangun kekuatan masyarakat yang kuat dan berdaya. Next. Kan kita cuma berdua, kalau berdua kan bisa lama. Kan ini masih nyambung dari yang pertama tadi. Iya, kalau berdua kan yang lama yang nggak bisa lama tuh kalau 3 orang 4 orang gitu loh. Kalau di Jimit nggak ada batas waktunya kalau 2 orang. Gitu. Uang ya. Mau stop.
Makanya itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi terakhir kita dan inti dari segala materi hari ini, yakni tentang manusia dan keindahan. Nah, manusia dan keindahan ini membahas tentang bagaimana pandangan tentang manusia dan keindahan yang mencakup persepsi keindahan, hubungan antar seni dan ekspresi manusia, peran estetika, pengaruh budaya, dan nilai-nilai dalam menentukan apa yang dianggap indah, serta peran keindahan dalam kehidupan manusia secara umum. Nah, untuk keindahan sendiri, itu dibagi menjadi dua, yaitu keindahan subjektif dan objektif. Sebagaimana yang sudah sebelumnya di-mention oleh teman saya, Sarah. Keindahan subjektif adalah keindahan yang merujuk pada pandangan atau persepsi tentang keindahan yang bersifat pribadi atau bervariasi dari individu ke individu. Beberapa karakteristik utama dari keindahan subjektif meliputi perspektif pribadi, variabilitas, dan konteks serta emosi. Nah, untuk perspektif pribadi ini sendiri adalah pandangan keindahan yang didasarkan pada preferensi, pengalaman, dan rasa pribadi seseorang. Karena setiap individu memiliki pandangan subjektif tentang keindahan yang unik. Dan yang kedua, variabilitas terkait erat dengan pengalaman pribadi dapat bervariasi berdasarkan dengan latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman hidup, serta preferensi dari individu. Nah, apa yang indah bagi seseorang mungkin tidak memiliki daya tarik yang sama bagi orang lain. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar istilah cantik itu relatif. Dan yang ketiga, konteks dan emosi. Keindahan subjektif juga dapat dipengaruhi oleh konteks dan emosi. Sebuah pengalaman atau objek yang dianggap indah dalam satu situasi dan suasana hati mungkin tidak dianggap indah dalam situasi atau suasana hati yang berbeda. Sehingga keindahan subjektif itu dapat kita ambil contoh, misalkan ada seseorang yang menganggap bahwa matahari terbenam itu sangat indah dan dia merasa sangat sentimental dan sangat merasa sentimental ketika melihat keindahan matahari terbenam. Namun bagi sebagian orang mungkin ada yang merasa itu adalah hal yang biasa saja dan dia malah merasa ketika ia melihat hutan rimba ia sangat tenang begitu. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang keindahan objektif. Mohon maaf ada sedikit typo di slide. Nah, keindahan objektif ini adalah keindahan yang mengacu pada pandangan bahwa ada standar atau karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk menilai apakah sesuatu itu indah atau tidak. Jadi, keindahan subjektif ini berkebalikan dari keindahan objektif ini berkebalikan dari keindahan subjektif, di mana di sini tidak ada aspek-aspek tertentu dalam objek atau karya seni yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penentu kehidupan. Nah, beberapa karakteristiknya dapat kita lihat sebagaimana yang ada di slide, yakni universalitas atau dalam keindahan objektif ada beberapa aspek yang dianggap indah oleh sebagian besar manusia di berbagai budaya dan latar belakangnya. Namun ada juga yang menganggapnya tidak, dan ini menciptakan elemen-elemen keindahan yang bersifat universal, seperti simetri, harmoni, proporsi, dan kontras yang sebelumnya sudah disebutkan oleh teman saya Salwa. Yang kedua, kriteria penilaian, di mana terdapat kriteria penilaian yang dapat digunakan untuk menilai keindahan tersebut, seperti kesatuan dalam desain, penggunaan warna yang seimbang, atau ekspresi artistik yang mendalam. Biasanya karya seni yang memenuhi kriteria-kriteria ini dapat dianggap sebagai keindahan yang objektif. Nah, yang terakhir yaitu objektivitas, di mana keindahan objektif mencoba menghilangkan atau mengurangi unsur subjektivitas. Ini berarti bahwa berbagai orang dapat mencapai kesepakatan yang lebih besar dalam menilai sesuatu sebagai indah atau tidak dengan menggunakan kriteria objektif yang telah disepakati bersama. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dua keindahan ini sangat bertolak belakang. Satu, keindahan subjektif ini berdasarkan dari penilaian masing-masing individu. Namun keindahan objektif itu memiliki standarnya yang bersifat universal atau semuanya menyetujui.
Nah, yang ketiga, saya akan membahas tentang hubungan manusia dengan keindahan seperti yang sebelumnya sudah saya mention pada pengertian manusia dan keindahan tadi. Hubungan manusia dan keindahan jika dilihat dari persepsi keindahan. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengapresiasi keindahan dalam berbagai bentuknya, seperti seni alam, musik, dan sebagainya. Nah, yang kedua, jika dilihat dari seni sebagai ekspresi. Seni biasanya tuh dianggap oleh manusia sebagai cara kita mengekspresikan bagaimana perasaan kita saat itu, bagaimana ide yang akan kita tuangkan dan bagaimana pengalaman yang pernah kita rasakan melalui kekreativitasan. Dan yang ketiga, hubungan manusia dan keindahan jika dilihat dari estetika. Nah, ilmu budaya sering mempertimbangkan tentang estetika dan pasti teman-teman juga tidak asing dengan kata estetika ini dan di mana estetika ini adalah studi tentang keindahan dan prinsip-prinsip yang membentuknya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu kebudayaan dan nilai-nilai. Budaya memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman tentang keindahan. Nilai-nilai, norma, dan tradisi dalam sebuah budaya dapat mempengaruhi apa yang dianggap indah dan tidak dianggap indah oleh masyarakat. Nah, dan yang terakhir yaitu hubungannya dengan kreativitas dan inovasi. Kemampuan manusia untuk menciptakan dan berinovasi dalam berbagai bidang seperti seni, arsitektur, dan desain dapat menjadi cara untuk menghasilkan keindahan baru dalam kehidupan manusia. Nah, jadi apa sih peran keindahan dalam kehidupan manusia ini? Nah, peran keindahan dalam kehidupan manusia yaitu sebagai sumber inspirasi bagi kita, sumber penghiburan dan hiburan, serta refleksi dari kehidupan manusia. Karena keindahan dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keindahan ini adalah sebagai media bagi manusia untuk merefleksikan bagaimana kehidupan yang mereka jalani. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil dari penjelasan materi yang kami jelaskan tadi. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.